Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut atau siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Malaikat Jibril alaihissalam dikenal, disebut dengan sebutan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya daripada malaikat-malaikat Allah. Begitu banyak malaikat yang Allah ciptakan, yang wajib kita imani adalah 10. Dari 10 itu Allah pilih satu pemimpinnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril dimuliakan dan terpilih sebagai pemimpin malaikat? Karena malaikat Jibril adalah yang bertugas membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 1 tahun kurang lebih ada 365 malam. Cukup banyak dalam 1 tahun. Cuman Allah hanya pilih satu yang merupakan malam yang paling mulia, yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadr. Malam yang lebih mulia dibanding dengan 1000 bulan. Kenapa malam tersebut dipilih oleh Allah? Karena di malam itulah di mana Allah turunkan Al-Quran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah pilih satu yang istimewa. Allah pilih satu yang merupakan penghulu pemimpin dari segala bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Kenapa menjadi mulia? Karena di bulan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ada 124.000 nabi, 313 rasul yang Allah utus. Dari sekian banyak nabi dan rasul, dipilih 5 sebagai ulul azmi. Dari 5 Allah istimewakan lagi 1, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah istimewakan Nabi kita Muhammad? Bahkan Nabi kita diberi gelar dengan sebutan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki Habibullah, kekasihnya Allah. Kenapa beliau diistimewakan oleh Allah? Karena beliaulah satu-satunya manusia yang mendapatkan risalah, yang mendapatkan wahyu berupa Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya adalah siapapun yang berhubungan, berinteraksi dengan Al-Quran, maka orang itulah yang akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Bulan Ramadan mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu, dan merupakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka saya ingin katakan bahwa dalam firman-Nya Allah katakan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Allah tidak katakan Al-Quran sebagai petunjuk untuk orang-orang muslim, tidak. Allah tidak katakan Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang yang beriman kepada Allah saja, tidak. Tapi dikatakan petunjuk untuk seluruh manusia. Artinya apa? Artinya siapa yang menggunakan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mau itukah orang muslim ataupun orang kafir sekalipun, selama yang diamalkan adalah isi kandungan Al-Quran, maka dia akan sukses. Tentu jika orang muslim yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia akan sukses dunia dan akhirat.
Namun jika orang kafir yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kesuksesannya hanya ada saat di dunia saja. Dengan arti kata lain adalah bahwa sekalipun orang Islam, agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi ia jauh daripada Al-Quran, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka jangan pernah kita berharap akan sukses di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Sebagai contoh, negara Singapura, negara yang amat sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada Pulau Jawa. Namun negara kecil yang demikian bisa sukses dan menjadi negara maju karena memang negara tersebut terkenal dengan kebersihannya. Tidak ada satu puntung rokok pun kita dapati di sepanjang jalan raya di negara Singapura. Tidak ada bungkus permen satu pun yang kita dapati di sepanjang jalannya, karena memang negara tersebut amat sangat memperhatikan kebersihan. Sehingga apa? Sehingga negara tersebut menjadi negara maju dan cukup dikenal di dunia ini. Padahal penduduk negara tersebut mayoritas adalah non-muslim, tapi mereka bisa maju karena telah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bukankah masalah kebersihan, kesucian itu telah ada sejak lama di dalam Al-Quran? Bukankah Islam selalu mengajarkan kita tentang kebersihan? Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis banyak keterangan yang mengabarkan kepada kita tentang pentingnya satu kesucian dan kebersihan. Sebagai contoh, Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kau sentuh Al-Quran kecuali hanya orang-orang yang bersuci. Di ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat dan lagi menjaga kesucian dirinya. Di ayat yang lain, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kau sucikan. Itu semua ayat-ayat yang menggambarkan tentang keharusan kita menjaga kebersihan dan kesucian. Kita lihat di Indonesia bagaimana saat negara kita mayoritasnya memeluk agama Islam, yang mayoritasnya adalah kita beragama Islam. Sudahkah kita mengamalkan tentang kebersihan tersebut? Jika kita berkitabkan Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran, maka selama apapun, sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah menjadi negara maju. Contoh yang lain, negara Jepang. Jepang pernah hancur ketika Perang Dunia Kedua. Hiroshima pernah porak-poranda karena bom atom tentara sekutu ketika itu. Namun dalam hitungan tidak begitu lama bisa dibangun kembali kota tersebut dan Jepang kembali menjadi negara yang maju dan cukup dikenal. Kenapa bisa begitu? Karena Jepang adalah satu-satunya negara yang sangat memperhatikan tentang waktu. Jepang dikenal dengan negara yang tepat waktu. Bahkan produksi negara Jepang saat ini banyak kita gunakan. Bukankah Al-Quran telah banyak membicarakan tentang waktu? Wal asr, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Semuanya berbicara tentang waktu. Tetapi siapakah yang mengamalkan waktu tersebut? Siapa yang menggunakan waktu tersebut? Orang Jepang mayoritas penyembah matahari. Tetapi saat manakala mereka yang lebih dulu, lebih semangat dalam mengamalkan tentang ketepatan waktu, maka mereka lah yang akan maju. Sedangkan kita, umat Islam,
yang memiliki Al-Quran. Saat dimana kita tidak kembali kepada Al-Quran, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kita akan selalu berada di belakang. Ma'asyiral muslimin, mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat sebagian yang lain dan justru merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Artinya apa? Lewat Ramadan memberikan pesan kepada kita kembali kepada Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, semangat mengamalkan Al-Quran. Tapi manakala kita meninggalkan Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran, maka bisa jadi Allah rendahkan derajat kita. Maka tergantung kita pilihan. Kita pilih yang mana? Akankah kita memilih yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, ataukah justru kita menginginkan Allah rendahkan derajat kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak contoh-contoh di media massa ataupun di YouTube sekalipun. Berapa banyak orang yang menderita saat hidupnya di dunia. Berapa banyak orang yang kesulitan saat sakaratul maut. Itu karena orang tersebut melecehkan Al-Quran, menistakan Al-Quran, sehingga Allah beri kesusahan saat hidupnya. Maka kalau kita tidak menginginkan hal tersebut, maka kita kembali kepada Al-Quran, kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Maka Al-Quran ini benar-benar akan jadi penolong kita, bukan hanya saja saat di dunia, bahkan nanti sampai ke alam akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran dengan izin Allah ketika kita rajin membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, Ana ma'a abdi ma zakaroni. Aku akan selalu bersama hamba-hambaku selama hambaku selalu ingat kepadaku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca Al-Quran, maka berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengingat Allah, maka saat itulah Allah akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Saat kita kesulitan, Allah akan hadir memberikan solusi dalam setiap kesulitan kita. Saat rezeki kita terbatas, maka Allah akan hadir memberikan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Sebenarnya solusi ke dalam kehidupan di dunia ini itu telah ada di dalam Al-Quran. Itu di dunia. Saat di akhirat, pos pertama dari alam akhirat itu adalah alam kubur. Kita dapati banyak orang-orang yang telah meninggal dunia bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ketika makamnya dibongkar karena satu kebutuhan, ternyata jenazahnya, mayatnya masih utuh. Ditelusuri oleh keluarganya, ditanya kepada keturunannya, ternyata almarhum si mayit selama hidupnya tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Bahkan ini sesuai dengan hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan, pernah berfirman kepada bumi, Ya ardha la ta'kulillah ma'abdi. Wahai bumi, wahai tanah, jangan kau binasakan daging hambaku. Kemudian bumi mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa membinasakan tubuh daripada hambamu ya Rob, sedangkan Al-Quran ada di antara kedua sisinya. Al-Quran sekali lagi memberikan pertolongan kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Maka Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.